Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada minggu malam ini, minggu yang ketiga setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, hidup karena percaya bukan karena melihat. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita memulai ibadah kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Jauh dari Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau dan naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-92, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang keempat atau ayat yang terakhir, kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kita sama-sama membacanya. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita, baik yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, keluarga, terlebih dengan hati Tuhan kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Kita bersaat teduh sejenak dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan awal Tuhanku dekat. Maka di
menyanyikan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita malam ini tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan ayat 3. Hanya Yesus juru selamat, Dialah sumber hidup aku. Layaklah Dia, terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun dosa maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 ditambah 3 sampai dengan 4.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan hidupmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini. Kita boleh bersama-sama di gereja ini beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami memperkenalkan diri kami secara singkat. Karena Bapak Ibu, hari ini kami baru pertama sekali boleh beribadah dengan Bapak Ibu di gereja kita, di GKPI Pamen ini. Kami bernama Erap Manik. Kami melayani di gereja GKPPD Padang Bulan Medan di Jalan Luku 1 nomor 2. Istri Buru Tumangger, kami sudah dikaruniai seorang putra ataupun anak laki-laki. Sekarang ataupun beberapa bulan lagi akan memasuki pendidikan SMA, kelas 1 SMA, karena baru tahun ini tamat SMP dan tahun ini juga akan memasuki pendidikan SMA. Kemudian kami tinggal di Jalan Pintu Air 4 di Simalingkar B. Itulah sekilas perkenalan secara singkat dari kami. Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat Alkitab kita dan kita ikuti secara bersama-sama. Kami akan baca dari sini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu Bapak Ibu yang hadir untuk mengikuti ibadah hari ini, kami yakin dan percaya kita mempunyai fokus yang sama, saudara-saudara. Walaupun kita berbeda kesibukan, berbeda kegiatan dari berbagai latar belakang, tetapi kami yakin ketika kita berkumpul di gereja ini, fokus dan tujuan kita adalah sama. Apa itu, saudara-saudara? Fokus kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, tempat kita boleh berbeda-beda, tempat boleh berjauhan,
aktivitas sehari-hari boleh berbeda, namun fokus jangan pernah berbeda. Kalau kita mungkin berdiri di sudut sebelah kanan dan ada di sebelah kiri sana, tetapi fokusnya adalah kemari, yaitu fokusnya kepada Yesus Kristus. Maka dari manapun kita berada, dari manapun kita berasal, maka fokus kita harus sama. Jangan pernah berubah, fokus kita adalah Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara kita harus mempunyai fokus Yesus Kristus? Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Karena hanya di dalam Yesuslah terjadi pengampunan dosa. Selain daripada itu saudara-saudara, tidak ada lagi siapapun dapat memberikan pengampunan kepada kita di dalam hidup kita selain daripada Yesus itu sendiri. Maka kita garis bawahi ataupun harus kita simpulkan, titik koordinat berangkat kita bisa berbeda, namun fokus kita jangan pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini adalah merupakan ataupun salah satu kesaksian hidup orang yang percaya, yaitu bernama Paulus. Saudara-saudara, di masa tuanya, di dalam pelayanannya, hidupnya tidak pernah berubah ketika dia sudah percaya kepada Yesus. Paulus banyak mengalami tantangan, ada intimidasi, ada kekerasan, bahkan mungkin kejahatan pun terjadi di dalam kehidupan Paulus. Tetapi ketika dia sudah memperoleh fokus yang pasti, tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan dan kesetiaannya di dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin kita masih mengingat ya, beberapa tahun lalu teman-teman kita yang percaya kepada Yesus di Kabupaten Aceh Singkil ya, di situ ada terjadi intimidasi kepada orang percaya. Ada 11 gereja yang dibakar dan dirusak dalam rangka untuk menghentikan Injil dan kebenaran firman Tuhan di sana. Namun saudara-saudara, sampai hari ini kebenaran firman Tuhan di sana masih tetap berjalan dan tidak pernah berhenti. Dan saudara-saudara, dari situlah kami berasal, dari Aceh Singkil. Gereja kami juga dirobohkan oleh pemerintah menggunakan yang sering kita sebut di sini mungkin namanya beko, eskavator. Maka gereja-gereja itu dirobohkan dan sampai hari ini tidak ada penyelesaian akhirnya. Para jemaat sudah melapor ataupun menyampaikan keluh kesah ke Komnas HAM, namun sampai hari ini tidak ada titik terang apa menjadi kesimpulan atas persoalan di sana. Tetapi saudara-saudara, saya melihat ketika beberapa kali juga di tahun-tahun terakhir ini selalu berkunjung, kesetiaan mereka percaya kepada Yesus tidak pernah berubah. Ibadah-ibadah masih tetap berjalan, walaupun gereja dibongkar, walaupun ada gereja dibakar. Ternyata sampai hari ini ibadah dan persekutuan itu tidak pernah berakhir, saudara-saudara. Kenapa itu bisa berjalan sampai hari ini? Karena fokus tujuan itu adalah Yesus Kristus. Bukan gedungnya, saudara-saudara, tetapi fokusnya, tujuannya adalah Yesus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka kita hari ini yang berkumpul di sini, di dalam pengalaman Paulus sebagai orang yang percaya, walaupun ada penyakit yang dideritanya di dalam hidupnya, namun sakit, penyakit dan tantangan itu tidak membuatnya meninggalkan Yesus dari kehidupannya. Kita jemaat yang berkumpul yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini,
ketika kita berkomitmen memfokuskan kehidupan kita kepada Yesus Kristus, maka fokus itu jangan pernah berubah, saudara-saudara. Ketika kegagalan, ketika ada tantangan dalam diri dan kehidupan kita, tantangan itu jangan kita jadikan membuat kita jauh dari kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, saudara-saudara. Maka ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Selanjutnya, saudara-saudara, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita pada malam hari ini, hiduplah benar di hadapan Allah. Di ayat 6 kami akan ulangi bacakan kembali. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tubuh yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah apa yang kita diami hari ini, adalah kehidupan kita hari ini. Badan kita ini diibaratkan sebagai rumah tempat kita berdiam, saudara-saudara. Badan kita ini ada keterbatasannya. Badan ataupun tubuh kita ini pada saatnya akan berakhir, saudara-saudara. Maka Paulus mengatakan tubuh kita ini adalah tubuh yang terbatas. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita harus mempunyai pergumulan dan mempunyai target bahwa tubuh yang kita idam-idamkan di dalam hidup kita adalah tubuh yang akan dibangun oleh Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Apakah tubuh itu, saudara-saudara? Apakah rumah yang akan kita diami itu, saudara-saudara? Rumah yang akan kita diami, rumah yang akan dibangun oleh Tuhan, yang sering kita sebut dengan sebutan sorga, saudara-saudara. Kenapa kita harus mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk meninggalkan tubuh kita ini, rumah yang akan bisa rusak, rumah yang ada keterbatasannya ini, saudara-saudara? Karena tujuan kita bersama-sama dengan Yesus, kita memperoleh hidup yang abadi, memperoleh rumah yang tidak ada batasannya, saudara-saudara, yaitu sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tinggal di dunia ini, kita bekerja di dunia ini, kita beraktivitas di dunia ini. Maka sebagai orang yang percaya, kita juga mempunyai tantangan hari ini, saudara-saudara. Apa tantangan itu, saudara-saudara? Dunia ini terkadang menuntun kita agar kita hidup secara duniawi. Dunia ini terkadang menuntun kita agar kita hidup secara kedagingan, saudara-saudara. Maka Paulus mengatakan dan mau menuntun kita dibandingkan dengan hidup dengan mengharapkan tubuh yang baru, rumah yang akan dibangun oleh Tuhan dengan kuasanya sendiri, dibanding dengan kehidupan dunia. Maka ini menjadi pergumulan kita, saudara-saudara. Ketika dunia menginginkan kita melakukan sesuai dengan kehendak dunia, namun satu sisi Tuhan menginginkan kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kedua hal ini, saudara-saudara, tentu menjadi problem bagi kita manusia yang ada di dunia ini. Karena keindahan dunia ini begitu luar biasa ditawarkan kepada kita. Sehingga terkadang kita tidak bisa lagi melihat dan tidak bisa lagi mengetahui apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan tegas dikatakan di sini, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan kekuatan hidup kita adalah iman, saudara-saudara. Kekuatan iman ini tidak bisa dilihat, saudara-saudara.
tetapi kuasanya bisa kita rasakan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, salah satu contoh saudara-saudara, ketika ada seorang perempuan yang sudah cukup lama sakit pendarahan, tetapi dengan satu komitmen, dengan satu keyakinan, dengan menyentuh ujung jubah Yesus, dia yakin bahwa penyakit yang dideritanya akan sembuh. Saudara-saudara, kalau kita menelusuri perjalanannya, sudah banyak yang melakukan ataupun berusaha untuk mengobati perempuan tersebut, namun tidak sembuh. Tetapi oleh karena keyakinan imannya menyentuh pakaian Yesus, maka kesembuhan terjadi kepada perempuan tersebut. Ini saudara-saudara keyakinan yang tidak bisa kita lihat saudara-saudara. Namun keyakinan itu bisa bekerja di dalam diri dan di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita dibawa ke rumah sakit ketika kita sakit, maka dokter akan menyuntik dan memberikan obat kepada kita. Ada fisiknya saudara-saudara. Obatnya mungkin kita makan, mungkin obatnya dalam bentuk cairan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Fisiknya ada. Tetapi mukjizat dan kuasa Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Tetapi itu hanya dapat kita rasakan dan kita lihat ketika iman kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melayani, saya sering bertanya, ada kecenderungan kehidupan kita hari ini yang selalu menggantungkan diri kepada teknologi, saudara-saudara. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu yang hadir di sini, pasti kita memiliki handphone minimal satu. Rata-rata kita pasti memiliki handphone satu. Terserah harganya, apakah harga 1 juta ataupun harga 12 juta, itu persoalan lain. Tetapi pasti kita memilikinya, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, ketika kita beranjak dari rumah, ya, mungkin kita sudah berjalan mungkin sampai 100 meter meninggalkan rumah, handphone kita ketinggalan. Kalau ditanya orang-orang muda, pasti akan kembali ke rumah. Kembali ke rumah akan kembali mengambil handphonenya. Itulah salah satu ciri ketergantungan kita kepada handphone kita. Mungkin kita kantongi pun handphone itu bisa nanti mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, tidak ada yang menghubungi kita. Tidak ada yang menelepon kita. Tidak ada yang menchat kita. Tetapi kita harus jemput itu handphone yang ketinggalan. Paling-paling ketika kita bekerja, ketika kita istirahat, mungkin kita melihat YouTube, melihat berita-berita, mungkin untuk menghibur kita buka TikTok sedikit-sedikit. Itu yang kita lakukan, saudara-saudara. Pertanyaan kedua, saudara-saudara, ketika kita berjalan dari rumah telah kita tinggalkan dan jarak kita dari rumah ke tempat perjalanan kita mungkin sekitar 20 meter ataupun 25 meter. Namun kita lupa berdoa. Saya tanya Bapak Ibu, kembalikah kita ke rumah untuk berdoa? Tidak perlu Bapak Ibu jawab sekarang, cukup dijawab di hati. Itulah kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin ketika kita lupa berdoa, dengan jarak 20 meter kita meninggalkan rumah, kita akan berjalan terus. Paling di hati kita, tolong aku Tuhan. Kalau masih kita ingat. Tetapi tadi ketika handphone kita telah tertinggal sampai ratusan meter, kita akan kembali menjemputnya. Itulah tantangan kita hari ini, saudara-saudara. Terkadang kita lebih mementingkan handphone kita daripada mementingkan persekutuan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini maka marilah kita pentingkan
persekutuan dan kebersamaan kita dengan Tuhan. Karena hanya di bawah kuasa Tuhanlah kita mempunyai kekuatan. Kalau kembali kita ke atas di ayat 7 dikatakan, saudara-saudara, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup orang percaya itu adalah keyakinan kepada Yesus di dalam hidupnya. Keyakinan kepada Roh Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh hidup benar. Sehingga kita boleh melakukan yang seturut yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita hanya hidup oleh karena sesuatu yang dapat kita lihat, karena sesuatu yang sifatnya teori-teori, maka kita hidup berbeda dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, secara teori, begitu seorang manusia lahir, diberikan gizi cukup, diberikan kasih sayang baik, maka anak ini pasti akan berprestasi. Tetapi saudara-saudara, di gereja kami ada hidupnya tidak layak, membangun rumah di tanah yang tidak miliknya, di tanah sengketa. Tentu dapat kita bayangkan bagaimana pola makan dan gizinya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, satu, ketika dia mengikuti perguruan tinggi, menang di Bandung matematika, kemudian mengikuti ujian kembali, menang di STAN, dan sekarang sudah bekerja. Kemudian ada satu jemaat lagi, saudara-saudara, ini yang paling memprihatinkan hidupnya. Kami juga terkadang mau mengunjungi, kadang mau kami membawa beras ke situ. Ketika keluarganya ini memang betul-betul hidup sulit, pekerjaan ya pun tidak meyakinkan, suami sakit-sakitan dan kerja menarik becak. Kami terkejut, saudara-saudara, anaknya ketika kuliah di Unimed sampai selesai, IP-nya tidak pernah di bawah 3,8. Terkadang 3,8, terkadang 4. Saudara-saudara, itulah kuasa Tuhan. Terkadang melebihi teori yang ada kita buat hari ini, saudara-saudara. Maka jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita yang berkumpul pada malam hari ini, maka hiduplah di dalam imanmu dan yakinlah Yesus akan menolong hidup kita masing-masing. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menuntun kita agar kita hidup setia, saudara-saudara. Setia dengan apa? Setia dengan persekutuan-persekutuan yang kita bangun di hadapan Tuhan di kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang telah berkeluarga, memiliki anak, bangunlah selalu persekutuanmu di tengah-tengah keluargamu dengan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Suami, istri, dan anak di tengah-tengah keluarga, bangunlah doa bersama, saudara-saudara. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita lakukan, saudara-saudara, maka Tuhan tidak akan menyenangi dan menghendaki hidup kita. Tetapi sebagai orang yang memfokuskan diri kepada Yesus Kristus, jangan pernah berhenti melakukan persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakan saat teduh di tengah-tengah keluarga. Kalau kita mahasiswa, kita hanya sendiri di kos kita, maka lakukanlah saat teduh, walaupun kita melakukannya secara pribadi, saudara-saudara. Karena itulah yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita telah membangun persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, maka rumah yang akan dibangun Tuhan akan disediakan bagi orang-orang
yang percaya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir, pada akhirnya saudara-saudara, maka setiap manusia pasti akan menghadap Sang Penciptanya, akan menghadap Yesus Kristus yang akan bekerja sebagai juru pengadilan ataupun sebagai seorang hakim yang akan mengadili manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kami akan kembali bacakan ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yesus sebagai hakim yang akan memutus apa yang dilihatnya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau hakim yang ada di dunia hari ini, mungkin hakim di kabupaten kota, ataupun hakim yang ada di provinsi, bahkan sampai hakim yang ada di pusat hakim agung, mempunyai keterbatasan untuk melihat atas kebenaran yang kita lakukan, melihat kejahatan yang kita lakukan. Tetapi Yesus tidak ada batasnya, saudara-saudara. Yesus tidak memerlukan saksi, saudara-saudara. Karena Yesus mengetahui apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Maka dengan itu, saudara-saudara, fokus kita kepada Yesus jangan pernah berubah. Selalu fokus kepada Yesus. Karena Yesus akan memberikan pengadilan yang seadil-adilnya di setiap kehidupan orang percaya, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Di sini tadi katakan, apakah kita lakukan itu baik, apakah yang kita lakukan itu jahat, maka Tuhan, maka Yesus Kristus memutuskan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka mulai malam hari ini kami kembali menyampaikan, hidup kita ini adalah hidup di dalam iman, bukan karena melihat. Maka oleh karena itu, yakinkanlah dan fokuskanlah selalu hidupmu bersama-sama dengan Yesus. Mulailah harimu bersama-sama dengan Yesus, dan akhirilah hari-harimu bersama-sama dengan Yesus. Paulus mengatakan, saudara-saudara, kebersamaan dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Kebersamaan dengan Yesus tidak boleh berhenti, saudara-saudara. Kalau bekerja ada batas pensiunnya, tetapi hidup bersekutu dengan Yesus tidak ada masa pensiunnya. Kematianlah yang akan mengakhiri persekutuan kita dengan Yesus. Karena pada akhirnya iman kita yang akan menuntun kita memperoleh rumah yang akan dibangun oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, biarlah firman-Nya bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah hidup di dalam iman, bukan karena hidup melihat. Biarlah roh Tuhan selalu menuntun kami, agar kami selalu hidup setia, melakukan kebenaran di dalam hidup kami, ya Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harap akan Tuhan
Saudara-saudara terkasih, untuk menghantarkan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan,
dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenaan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.